Shalom ladies, kita berjumpa kembali dalam persekutuan online hari ini bersama Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Dalam kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai ayat 21. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Para wanita yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca adalah sepenggal kalimat dari doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus yang ditujukan kepada Bapa saat ia masih ada di dalam dunia ini memberikan kita teladan tentang betapa pentingnya kesatuan, kebersamaan, atau persekutuan orang percaya. Dari ucapan doa Tuhan Yesus ini, ibu-ibu, kita belajar dua hal tentang persekutuan yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita menjadi satu dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Ingat, tadi perkataan Tuhan Yesus sudah kita dengar bersama. Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka semua, yaitu kita sebagai orang percaya, menjadi satu. Tuhan Yesus menghendaki ada kesatuan atau persekutuan terjadi di antara kita sebagai murid-murid Tuhan pada saat ini. Persekutuan dengan saudara seiman, di mana kita bisa saling mendoakan, saling membangun, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Ini berarti, sebagai orang percaya, kita tidak sendiri dengan adanya persekutuan. Dan memang kita tidak boleh menyendiri sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk bersekutu. Dan kita tidak boleh menjauhkan diri kita dengan sengaja untuk menghadiri persekutuan-persekutuan yang ada dalam gereja. Karena ibu-ibu, inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus terlibat dalam persekutuan yang dikehendaki Tuhan. Salah satunya seperti yang sudah kita lakukan, bersama-sama berhimpun dalam persekutuan wanita. Ini dikehendaki Tuhan, ibu-ibu sekalian. Hal yang kedua, kalau tadi hal yang pertama kita menjadi satu dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Yang kedua yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi satu dalam persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Masih di ayat 21, selanjutnya di sana Tuhan Yesus berkata, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saat Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia ini, Dia telah memberikan teladan, yaitu ia tetap menjaga persatuan bersatu dengan Bapa di surga. Melalui doanya kepada Bapa, kita melihat ada persekutuan yang terjalin begitu erat antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Hal ini membuat kita belajar, ibu-ibu, bahwa selama di dunia ini, kita juga harus bersekutu dalam persekutuan yang erat dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa
kita yang manusia biasa yang ada di dalam dunia ini bisa bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus yang ada di surga. Ibu-ibu, kita ingat, melalui Tuhan Yesus, manusia dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Di dalam Kristus, Allah datang dan menemui manusia. Dia menebus kita, dia menebus manusia dari dosa melalui jalan salib. Dan persekutuan antara manusia dengan Allah telah dipulihkan karena jalan salib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu, kita bisa tetap bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus melalui apa, ibu-ibu? Melalui doa. Ketika kita membaca Alkitab, bersaat teduh, kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita juga bisa memuji Tuhan, merasakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Dan ketika kita setia beribadah, kita merasakan persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Ibu-ibu, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam doanya pada waktu itu untuk murid-muridnya dan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus menghendaki kita tetap menjaga persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Dan kita tetap juga menjaga persekutuan dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus sudah memulihkan relasi kita dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita sehingga kita bisa kembali bersekutu dengan Bapa di surga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya persekutuan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan mari kita tetap setia mengikuti persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan bahwa Tuhan sangat menghendaki adanya persekutuan di antara kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami mau terus menjaga relasi kami, persekutuan kami yang erat dengan Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membimbing hati kami, memimpin, mengarahkan kami untuk tetap menjalin persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami juga diingatkan bahwa persekutuan dengan saudara-saudara seiman begitu penting dan dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kami mau terus melakukannya. Kami bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Di mana kami bisa saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman. Berkati terus persekutuan kami bersama dengan Engkau. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, sekarang sudah ada bersama dengan saya 4 orang ibu. Mereka adalah anggota Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Buat ibu-ibu yang belum mengenal ibu-ibu ini, saya akan memperkenalkan mereka. Karena mereka yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Heni. Halo, shalom ibu-ibu. Selanjutnya ada Ibu Helen. Hai ibu-ibu, shalom. Ada juga Ibu Marta. Shalom ibu-ibu. Dan yang terakhir ada Ibu Sukwa. Shalom ladies. Iya, ibu-ibu inilah anggota Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu topik yang cukup menarik ibu-ibu, yaitu pengalaman yang paling berkesan selama ikut persekutuan wanita. Saya yakin ada banyak pengalaman yang berkesan tentunya ya. Tetapi hari ini kita hanya ngobrol pengalaman yang paling berkesan saja ya. Pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Heni. Ibu Heni, apakah ada pengalaman yang berkesan yang Ibu Heni bisa ceritakan kepada ibu-ibu sekalian? Silakan Bu Hen.
begini ya, semua sih pengalaman ini berkesan ya. Ya. Tetapi Ibu Eli bilang yang paling berkesan. Ya. Saya juga sebenarnya bingung juga ya yang paling berkesan itu seperti Ya. apa gitu Ya. ya. Saya masuk di dalam Komisi Wanita itu 19 tahun yang lalu ya. Sebenarnya juga belum lama-lama banget gitu ya dibandingkan dengan senior-senior saya ya. Tapi saya bersyukur itu senior-senior saya begitu giat gitu memaksa membawa saya untuk boleh masuk dalam persekutuan Komisi Wanita. Begitu gigih itu loh, saya salut sekali mereka. Dikejar-kejar kemana saya pergi pasti ayo selalu diajak. Bagus dan ya. Akhirnya saya pun ikut bergabung. Ya. Begitu saya bergabung, pertama ya saya waktu diajak masuk Komisi Wanita, apa yang ada di pikiran saya? Komisi Wanita tua-tua gitu loh, emak-emak semuanya. Saya tuh kayaknya belum layak gitu loh rasanya. Padahal usia mereka dengan saya juga nggak jauh berbeda, beda tipis. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip lah ya gitu loh. Tapi akhirnya saya juga begitu gigihnya ibu-ibu pengurus ini mengajak saya masuk, saya pun mulai bergabung. Dan pada waktu saya mulai bergabung, di luar dugaan saya, ya, di luar dugaan saya yang emak-emak, yang kelasnya beda lah gitu loh ya, karena saya masih anak kecil ibaratnya gitu waktu loh. Itu, ya waktu itu, kalau sekarang enggak. Sekarang udah mama juga, juga ya. Terus? Jadi saya waktu masuk, apa sambutan mereka? Mereka sungguh luar biasa. Mereka tuh merangkul, ya. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu juga saya masuk seperti gini ya, nyesel juga loh gitu ya. Nggak tahu bahwa mereka tuh begitu sungguh mengasihi teman-teman yang baru masuk ya. Mereka tuh mengajak kita untuk bergabung bersama-sama. Sepertinya waktu saya masuk pun saya tidak lama-lama lagi untuk duduk bengong-bengong begitu. Mereka langsung mengajak saya untuk mengambil aktivitas pelayanan yang ada di Komisi Wanita. Ya, saya melihat di Komisi Wanita saya begitu banyak teman-teman ya. Bukan hanya teman, mereka adalah sahabat buat saya ya. Sahabat duka, sahabat suka, lebih banyak sukanya ya. Walaupun kadang-kadang saya nggak bisa bercerita apa-apa, tapi mereka tuh bisa merangkul gitu loh ya. Di waktu senggang bukan hanya kita bicara tentang rohani, waktu senggang pun kita juga bisa bicara santai ya. Kita bisa rujak-rujakan ya. Kadang bisa curhat ya Bu Hen ya. Betul, pasti yang jelas tuh curhat. Ya. Jadi kadang-kadang aduh gimana ya, rasanya bahagia sekali gitu ya. Kita mendapatkan teman itu di mana? Inilah wadahnya kami di Komisi Wanita ya. Kalau kita di tetangga kan nggak mungkin tiap hari kita bertetangga ya. Tapi kita mengikuti Komisi Wanita di mana di dalamnya anak-anak Tuhan yang saling mengasihi ya. Dan apalagi kalau kita bisa menyesuaikan diri ibaratnya ya dengan teman-teman kompak ya. Saya juga punya velo gitu ya. Kita kemana-mana kayaknya seneng-seneng gitu loh ya. Mau makan ya. Walaupun dalam velo ya kita bukan bicara makan-makan aja sih jalan-jalan, tapi kita juga ada bicara pertumbuhan rohani kita ya. Kita bertumbuh bersama. Kita juga kalau ada teman yang kita juga kasih semangat, ayo. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Saya bersyukur sekali saya bisa bergabung dalam Komisi Wanita di Mangga Besar ya. Walaupun dibandingkan dengan senior-senior saya yang sudah lebih lama mereka masuk, walaupun usianya nggak jauh beda sama saya ya. Tapi mereka sungguh luar biasa, bisa merangkul kita semua. Jadi jangan takut, ya kita kalau masuk Komisi Wanita. Dengarkan ya, luar biasa ya. Luar biasa. Saya mendengar cerita Ibu Heni rasanya ada sesuatu yang perubahan yang bagus begitu ya ketika masuk Komisi Wanita ya. Ada lagi Bu Hen ceritanya? Ya begitu. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak ya, tapi kita boleh berbagi ya dengan teman-teman yang ada di sebelah saya juga. Baik Ibu, kita akan lanjutkan mendengarkan cerita dari Ibu Helen. Saya yakin Ibu Helen juga pasti punya pengalaman yang paling berkesan selama ikut Komisi Wanita. Silakan Ibu Helen. Ya, shalom Ibu-ibu. Bingung juga ya apa yang mau dibahas untuk kesan-kesan. Tapi saya ikutin Komisi Wanita di Mangga Besar udah lama sekali, 30 tahun lebih saya ada di sini. Tapi jadi ada daya tarik yang membuat saya tetap stay di Komisi Wanita ini. Padahal saya tinggalnya juga jauh banget. Saya dari Pondok Indah, tapi tetap saya punya kerinduan untuk datang
ke Komisi Wanita. Saya tahun 80 saya udah pindah Jakarta, saya udah pertama kali bergereja di Gereja Mangga Besar. Waktu itu saya belum join ke Komisi Wanita. Tapi teman-teman, ibu-ibu itu selalu mengajak, ayo ikut ke Komisi Wanita. Sedangkan itu saya kan juga nggak banyak kenal sama mereka, masih baru di Mangga Besar ini. Jadi kadang-kadang agak kikuk ya. Tapi begitu saya masuk ke Komisi Wanita, saya merasa ada keakraban gitu loh. Yang membuat saya rindu untuk datang meskipun jauh pun. Anak saya waktu itu juga masih kecil sih. Saya tahu kalau ibu-ibu sekarang lebih concern kepada anak-anak ya, kadang-kadang sulit. Tapi coba ibu-ibu coba kalau udah ke Komisi Wanita ini, di dalam wadah Komisi Wanita ini kita boleh bertumbuh gitu dalam firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Yang paling terkesan dari saya untuk selama ikut Komisi Wanita itu, waktu itu saya udah mengalami beberapa pergantian pembina ya. Kurang lebih ada 7 Bu. 7 pembina. Ya, tapi masing-masing pembina itu ada plus poinnya ya toh. Itu kita ada waktu itu ada persekutuan doa. Saya ingat persekutuan doanya itu kita duduk di bawah, di tikar gitu, duduk melingkar gitu ya, di lantai. Kita saling mendoakan, doa untuk negara, untuk gereja, ya toh. Habis itu juga ada yang saya kesankan, kita kan orangnya yang takut ya, mana bisa sih naik mimbar pelayanan, tapi dia ada pembinaan supaya kita bisa melayani di sebagai MC, sebagai WL begitu. Itu yang saya kesan. Dan lagi itu keakraban ya dari para ibu-ibu gitu loh. Jadi Komisi Wanita kita unik sekali sih. Memang mereka kalau diajak masuk, ayo ikut ke KW. Enggak lah, tua-tua semua. Perbedaannya itu memang jauh banget. Berarti kita harus ubah nih ya, pandangan konsep ini ya. Dirubah. Tapi saya merasa Komisi Wanita tuh mimbarnya top. Bagus banget. Jadi tim mimbar itu kita bisa belajar banyak ya, baik kesehatan, untuk firman Tuhan, iman, segala macam. Itu plus poinnya dari Komisi Wanita. Waktu saya juga ingat, waktu itu Henny yang pertama kali generasi dia. Kita kan mau regenerasi dong Bu. Kita cari terus, nggak mau, itu semua tua-tua. Firmannya apalah, nggak cocok sama kita yang muda-muda. Tapi dengan Henny begitu udah masuk, kita udah mulai pelan-pelan kita bawa regenerasi yang lain-lainnya gitu Bu. Jadi bagus benar. Kita harus bersyukur ya, di gereja kita itu ada Komisi Wanita. Banyak gereja lainnya nggak punya Komisi Wanita. Itu ada suatu wadah di mana kita bisa berkumpul, kita bisa bertumbuh secara iman, ya toh, sebagai sumbangsi untuk gereja kita dalam pelayanan. Ya, makanya ibu-ibu coba kita ajak supaya kita ada suatu keluarga, satu wadah ibu-ibu yang bisa bertumbuh bersama, gitu Bu. Itulah kesan-kesan saya. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya Ibu Henny dan Ibu Ellen tadi. Luar biasa ibu-ibu sekalian ya, kalau kita mendengar ini baru 2 ibu yang bercerita. Ya, luar biasa ya. Ada banyak pengalaman yang berkesan dan yang paling berkesan ya. Jadi saya melihat dari obrolan tadi ada perubahan yang sangat luar biasa ya. Tadi Bu Ellen katakan dulu nggak berani untuk maju ya ke mimbar untuk melayani, tetapi setelah ikut Komisi Wanita, menerima pembinaan, kemudian bisa ya melayani Tuhan. Luar biasa ibu-ibu ya, menarik sekali. Baik ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, masih ada 2 orang ibu yang akan bercerita juga tentang pengalaman yang berkesan. Kita akan menyanyikan bersama-sama 2 lagu sekaligus, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan dan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita nyanyikan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Puji Tuhan, ibu-ibu, di dalam Yesus ada sukacita. Amin gak ibu? Amin. Seperti yang kita rasakan hari ini waktu kita ngobrol, itu sukacita langsung keluar ibu-ibu ya. Karena ya senang sekali begitu ibu-ibu dalam persekutuan wanita kita bisa ngobrol. Baik ibu-ibu, kita akan lanjutkan obrolan kita. Bagi ibu-ibu yang baru pertama kali bergabung dan baru sesaat saja bergabung, hari ini kita sedang ngobrol tentang topik pengalaman yang paling berkesan selama ikut Komisi Wanita. Kita akan lanjut obrolan kita kepada Ibu Marta. Silakan Bu Marta. Sebenarnya dalam mengikuti KW itu udah terjawab tadi sama senior ini. Oh ini senior? Iya, senior ini udah terjawab. Iya. Pertama saya juga datang bergabung di Komisi Wanita ini ya. Saya diajak sama anak beneran deket rumahnya. Tapi saya udah kebaktian di Mangga Besar udah lama. Ya. Cuma saya bergabung di dalam Komisi Wanita ini, ya saya coba sekali-sekali. Terus bilangan, kan biasa Bu dikenalin, ya nih anggota baru. Nah pertama kali yang menyalami saya, ini Bu Sukwani. Terus ibu-ibu yang lain. Itu memang benar, jadi apa sih? Aduh, ada satu kedekatan, ya keakraban gitu kan. Jadi saya bukan orang, kan kalau penyambutan pertama, bukan saya senang disambut, tapi kesan-kesan pertama itu kan yang bikin kita bisa kembali lagi, gitu kan? Ini poin bagus Ibu Marta ya. Ternyata bisa kembali lagi. Ternyata ini ya kesannya baik banget gitu kan. Mau ikut kebaktian nggak? Ya deh yuk. Soalnya saya lihat kesan pertama sudah menggoda gitu loh. Terus saya ikut kan berapa kali. Senangnya itu juga sebenarnya banyak ya senangnya Bu ya. Saya ternyata di situ ada Komisi Wanita itu termasuk wadah ya. Di mana kita mungkin kan Tuhan kasih talenta, ya. Talenta yang biasanya kita nggak tahu kita mau pakai kemana, kan? Ternyata di Komisi Wanita ini bisa tergali, gitu kan? Betul. Mereka ibu-ibu nih yang udah senior pada lihat, mungkin saya warawiri gitu ya, suka ada acara apa, saya suka itu ikut bantuin gitu kan? Saya senang-senang aja, apalagi disuruh terlamanya kan saya diberi kepercayaan kan? Mungkin mereka lihat gitu kan. Akhirnya saya seneng banget Bu, diajak bergabung. Yuk ada acara apa. Wah, pokoknya saya punya bakat atau talenta yang Tuhan kasih. Itu benar-benar kita bisa ada di Komisi Wanita kita salurkan. Mau itu menyanyi ya. Kan ada paduan suara. Mau itu nanti ada acara memasak. Ibu-ibu bisa tuh, ya. Jadi saya minta ibu-ibu yang belum bergabung, drama inilah juga ya. Iya, drama. jadi artisnya GKY. Mungkin bisa ini nih ya, ibu-ibu ya. Iya kan? Bisa dengar pesan Ibu Marta. Iya. Jadi yang selama ini terpendam, yang selama ini salurannya nggak ada. Wah, aku bisa nyanyi nih. Wah, aku bisa masak. Inilah wadah yang tepat di Komisi Wanita Mangga Besar. Gitu loh. Nah, ternyata benar Bu. Di situ ada sukacita. Iya, betul. Jadi yang selama ini yang saya mau explore gitu ternyata orang-orang bisa lihat. Ya kan? Oh iya,
selama ini kan mereka nggak tahu. Betul. Saya bisa ini, bisa itu. Iya. Ternyata di sini, oh iya mau coba ini Iya. Jadi di Komisi Wanita itu kita bisa mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kalau kita nggak keluarkan atau kita nggak pakai itu, ya, apalagi ini di Komisi Wanita kan terpakainya dengan sesuatu yang berguna, ya, Ibu, ya. Positif kan? Betul, yang positif, ya. Jadi itu menambah juga pengetahuan kita akan diri sendiri, betul, ternyata talenta yang Tuhan berikan tuh ini loh di sini atau di sini, ya. Iya, itu berkesan banget ya, Bu Marta, ya. Saya bilang inilah wadah yang tepat buat ibu-ibu yang rindu mau melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan kan bukan untuk melayani banyak macam, banyak hal yang kita layani, ya, yang Tuhan percayakan buat kita. Banyak pelayanan yang perlu kita kerjakan di Komisi Wanita, ya. Dalam hidup kita. Apa sih yang kita mau ucap syukur yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita selama ini? Ya ini melayani Tuhan. Wadahnya yang itulah kita keluarkan di wadah Tuhan yang sudah sediakan. Iya, betul, ya. Jadi Ibu tadi sudah dengar Ibu Marta ngobrol, ternyata talenta yang kita gunakan itu berkesan juga, ya, buat diri kita juga, ya. Meninggalkan pengalaman yang berkesan, Ibu-ibu, ya. Ternyata kita bisa menemukan, ya, mengetahui lebih tepatnya talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, terakhir masih ada Ibu Sukwa yang juga akan cerita untuk kita sekalian pengalaman beliau yang paling berkesan selama ikut Komisi Wanita. Silakan Ibu Sukwa. Shalom Ibu-ibu. Ya, sebetulnya dengar dari teman-teman semua, ada semua yang kesan-kesan saya. Mengalami juga. Iya, mengalami semua. Tapi ya ada satu kesan waktu saya di KW juga, persekutuan ini, saya juga diajak sama cici saya, Citoli, waktu itu udah lama sih, ya. Ya, begitu masuk saya terkesan banget, ya, ada persatuan, persekutuan gitu. Ya, lama-lama ya kayaknya betah banget nungguin hari Jumat itu kayaknya. Sudah menanti, ya. Iya, sudah menanti. Sebetulnya ya kita berjuang juga ke gereja sini, macet-macet kita belain gitu loh. Ya, saya juga berasa di Komisi Wanita bertumbuh. Tadinya ya mungkin kayak seperti teman-teman bilang, talenta masing-masing. Saya bisa belajar worship leader, belajar jadi singer, gitu. Ada sukacita dalam melayani itu, betul-betul di dalam Tuhan kita jadi keluarga. Jadi seperti apa ya, kita ada persaudaraan, ada sukacita gitu. Disitulah kita di KW ada suatu tempat yang cocok untuk kita kaum ibu-ibu gitu. Ya. Betul. Tempat yang cocok, ya. Ibu-ibu, tempat yang cocok bagi kita ketika kita bersama-sama sesama wanita Kristen itu bersatu, ya, dalam persekutuan wanita. Jadi tadi Bu Sukwa mengatakan sebenarnya ada banyak pengalaman berkesan, ya. Tetapi mungkin ya sebagian tadi sudah diceritakan oleh ibu-ibu yang terdahulu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti ya Bu Eli, ya, ibu-ibu muda jangan takut, Komisi Wanita, kita juga di dalam Komisi Wanita itu justru kita bertumbuh di dalam iman, digembleng di dalam Komisi Wanita, ya toh. Sebab begini ya ibu-ibu, kadang-kadang belum masuk Komisi Wanita itu sudah punya pandangan sendiri, gitu, ya. Jadi benar yang tadi Bu Helen katakan bahwa ibu-ibu bisa masuk dulu di Komisi Wanita, ya. Baik ibu-ibu sekalian, senang sekali ya kita ngobrol hari ini, ya. Sebenarnya saya yakin banyak sekali obrolan hari ini ibu-ibu, dan saya percaya juga ibu-ibu di rumah atau dimanapun ibu-ibu berada saat ini, atau ibu-ibu yang sudah menjadi anggota Komisi Wanita GKY Mangga Besar, ibu-ibu mungkin juga punya pengalaman yang berkesan seperti ibu-ibu yang bersama saya hari ini. Pasti ibu-ibu juga punya pengalaman berkesan. Jadi ibu-ibu bisa ceritakan kepada kelompok kecil atau mungkin persekutuan wanita di mana ibu-ibu berkumpul, ya, di gereja mana ibu-ibu berkumpul.
ibu-ibu bisa ceritakan juga. Baiklah ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang belum pernah mengikuti persekutuan wanita, dengan senang hati kami mengundang ibu-ibu untuk hadir dalam persekutuan wanita di Komisi Wanita GKY Mangga Besar setiap hari Jumat jam 10.30 dan sudah onsite ibu-ibu sekalian ya. Jadi ibu-ibu bisa hadir setiap hari Jumat jam 10.30 di GKY Mangga Besar. Kita bersama-sama mengikuti persekutuan wanita. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu kembali dalam persekutuan online selanjutnya dalam program Shalom Ladies. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.